Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrali sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Saudara-saudariku rahimakumullah yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita selalu mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah diberikan segala sesuatu kelimpahan oleh Allah, dan itu adalah kewajiban bagi kita umat manusia untuk selalu bersyukur terhadapnya. Dan semoga pada hari ini kita semuanya selalu dilimpahkan rezeki, rahmat, serta taufik ataupun hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kali ini kami akan menyampaikan tentang bimbingan kerohanian dengan tema yaitu tekanlah sifat amarahmu dan berlakulah ihsan dirimu itu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya janganlah engkau suka marah-marah, saudaraku. Lantas apa urusannya dengan marah-marah? Karena sifat amarah itu adalah sebuah perilaku yang tidak baik. Karena marah-marah itu akan mengakibatkan diri manusia ini terjebak oleh kesesatan. Dalam hal ini didasari oleh nafsu, yaitu basariyah manusia. Dalam sifat basariyah manusia ini ada dua nafsu, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah. Dan rata-rata manusia ini yang menyebabkan marah, yang menyebabkan tidak terkendali emosinya. Karena orang-orang seperti itu artinya diri manusia tersebut duduknya masih di takholi. Apa takholi itu? Takholi itu adalah masih mengakui pengakuan hambanya ini yang bisa segala-galanya. Dan jika manusia ini dikuasai oleh sifat basariyah, dikuasai oleh nafsiyah dan amarah, manusia ini tergolong adalah golongan ahli hijab. Di mana golongan ahli hijab itu
itu hanya melihat sisi makhluknya, tetapi tidak bisa melihat Allahnya. Dulu kita juga begitu. Sebelum mengenal ajaran Dinul Haq, sebelum mengenal tauhid ilahiyah, sebelum mengenal hakikat dan makrifat. Dulu kita juga begitu. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kebanyakan manusia ini, walaupun secara fisik, secara jasmania jasad ini, mulut ini mengucapkan, lisan ini mengucapkan bersyukur, alhamdulillah, subhanallah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika rohani manusia itu duduknya masih di taholi, masih mengaku dirinya makhluk bisa segala-galanya, walaupun lisan berucap syukur alhamdulillah atau mungkin subhanallah, tidak mungkin bisa tembus terhadap Allah. Tidak mungkin bisa. Padahal kita ini pasti suatu saat dihadapkan oleh Allah tentang perkara-perkara yang tidak enak menurut nafsu. Hati kita pasti dongkol, hati kita pasti marah-marah. Manakala menurut nafsu itu tidak enak. Walaupun mulut ini katanya bilang yang penting bersyukur, tatkala rohani kita manusia itu masih terkubur di alam barzakh, terkubur oleh nafsu-nafsu itu, ya tidak akan bisa tembus terhadap Allah. Ya, memang seperti itu. Karena yang menyebabkan kebanyakan manusia dianggapnya hal itu, dianggapnya benar, padahal belum benar. Karena masih muncul sifat basariyah ini, yaitu nafsu-nafsiyah dan amarah. Ya memang seperti itu. Kata beliau Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau suka marah-marah. Kenapa kebanyakan manusia ini suka marah-marah? Persoalannya adalah karena rohanimu itu duduknya masih di taholi, masih melihat makhluknya, belum bisa tembus terhadap Allahnya. Ya kita sebetulnya harus melihat dari sumbernya itu. Dari mana segala persoalan-persoalan itu? Bahwasanya persoalan-persoalan itu hakikatnya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rohanimu sudah bisa melihat Allahnya, maka saya bisa pastikan dirimu tidak akan bisa marah.
Kalau rohanimu ini sudah tembus terhadap Allahnya, pasti dirimu tidak akan pernah bisa marah. Untuk dirimu tidak marah-marah, ya dirimu harus bisa duduk di dalam tajalli. Apa itu tajalli? Tajalli itu sudah menetapkan, sudah mengaku bahwa yang berbuat, bahwa yang berperan, bahwa yang beramal dan lain-lain sebagainya, dirinya manusia ini makhluk sudah tidak merasa, yang dirasakan hanyalah Allah, hanyalah hidup yang berperan segala-galanya. Itu yang dimaksud bertajalli. Apakah dirimu bisa seperti itu atau belum? Yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Apakah mau mempelajari tentang kerohanian seperti ini atau tidak? Itu permasalahannya. Lalu bagaimana untuk kita bisa bertajalli? Lalu bagaimana untuk kita tidak bisa marah-marah? Ya prosesnya kita ini harus mengamalkan dan membawa kunci, yaitu dzikir sirul asror. Dzikir sirul asror itu adalah kuncinya, di mana dzikir itu sudah tidak berlafaz, sudah tidak menyebut, tetapi hanya merasakan serta mengimani di dalam dirimu ataupun di luar dirimu, segala-galanya adalah Allah. Silakan yang belum pernah melihat tentang dzikir sirul asror, silahkan lihat video saya dengan judul cara mengamalkan dzikir rasa. Itu panjenengan bisa lihat di situ. Ketik cara mengamalkan dzikir rasa PSAT kerohanian, nanti muncul. Dzikir sirul asror sendiri yang ada beberapa tahapan, yaitu mulai dari su'arul basiro, ainul basiro, sampai dengan hakul basiro. Seandainya dirimu ini sudah bisa bertajalli, dirimu ini sudah tidak akan mungkin bisa marah-marah. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, sesungguhnya Allah itu sudah mencatat segala kebaikan dan apapun yang terjadi pada dirimu ini. Yang baik dicatat baik, yang buruk juga dicatat buruk. Karena Allah tidak pernah meleset sedikit pun dalam mencatat perilaku-perilaku hambanya. Berperilakulah yang baik-baik dan tingkatkanlah imanmu sampai dengan ihsan. Dalam hal ini yang dipandang adalah perilakunya hati, perilakunya rohani ini, bukan perilakunya jasad jasmaniah ini, tetapi perilakunya hati.
Karena Allah itu tidak memandang jasad jasmania ini keren atau tidak keren, tapi yang dilihat hati manusia ini bercahaya atau buram. Berperilakulah dirimu yang baik-baik. Apakah diri kita ini sudah bisa mengesahkan Tuhan? Itu yang terpenting. Bahwa pelajaran atau bimbingan kerohanian seperti ini itu tujuannya yaitu mengesahkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Bagaimana untuk perilaku kita ini menjadi baik sampai dengan ihsan? Yaitu tadi dengan cara membawa kunci zikir sirul asror dengan laku berkhulwat, meditasi atau bertapa dan meninggalkan perkara-perkara selain Allah dan bertemu dengan Allah. Itulah yang dimaksud hamba-hamba yang imannya sudah ihsan atau sudah menjadi manusia berbudi luhur. Jika belum bisa duduk di situ, saya pastikan berbudi luhur itu hanya sekedar teori, hanya sekedar diucapkan di lisan. Karena berbudi luhur itu letaknya bukan di mulut ini, tapi letaknya di hati seseorang hamba yang sudah suci hatinya. Itu yang dimaksud berbudi luhur. Bukan di mulut berbudi luhur saja, tapi hatinya. Itulah saudara-saudaraku yang dimaksud berperilakulah yang baik-baik atau ihsan. Rohanimu ini sudah mengimani bahwa yang segala-galanya ini adalah hanya Allah yang berperan atau berkehendak. Itulah saudara-saudaraku yang harus kita pahami. Jangan menggunakan akal ini, tapi dipahami lewat hati atau iman. Karena pada dasarnya manusia ini dibekali oleh Allah, dibekali oleh Tuhan itu memiliki dua mata. Yang pertama mata basariyah ini, matanya kepala dua ini, yang digunakan untuk melihat dunia dan seisinya. Itu basariyah. Lah, yang satunya kita dibekali mata basiroh, letaknya di hati. Pasti berbeda, namanya kita matanya di atas dan di hati. Ahli hijab itu berpikir menggunakan akal, kalau ahli sud hanya menggunakan hati. Ya pasti berbeda, cuman bagaimana caranya dengan perbedaan ini tidak menjadikan sebuah perdebatan, tetapi disatukan untuk memiliki, untuk menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Akhirnya tidak muncul keegoan saya ini paling benar, saya ini paling mulia, saya ini tingkatannya sudah 1 sampai dengan 10. Tidak seperti itu. Pasti pada ngelenggono, pasti pada sadar menyadari
bahwa kita ini ternyata manusia itu sifatnya adalah lemah dan tidak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Janganlah engkau ini merampas sifatnya Allah yang Maha Baik dan Maha Mulia. Karena manusia ini sesungguhnya tempatnya zalim dan tidak mulia. Karena yang baik dan yang mulia itu adalah miliknya Tuhan. Jangan pernah engkau merebut, wahai manusia, merebut kerajaan-kerajaannya Tuhan. Karena kita jika berani merebut itu seperti halnya diceritakan pada waktu Nabi Adam bersama iblis. Iblis itu merebut pakaiannya Tuhan, merasa dirinya mulia, merasa dirinya itu bisa segala-galanya, akhirnya tidak mau melakukan penghormatan terhadap Adam. Nah, untuk itu kita jangan sampai merebut kerajaannya Tuhan. Bersyukurlah sebenar-benarnya bersyukur. Bukan hanya bersyukur mulut di lisan ini, yang penting bersyukur alhamdulillah. Itu kalau dikasih nikmat. Coba kalau kita dikasih tidak enak, uang tidak punya, istri diambil orang, anak sakit-sakitan, apakah dirimu ini masih bisa berucap syukur? Kalau dirimu belum mengenal Allah, saya katakan pret, bohong. Untuk itu, untuk bisa bersyukur yang sebenar-benarnya, ya kita harus benahi rohani kita, benahi jiwa kita. Jangan hanya memikirkan jasad jasmania ini saja, tapi pikirkanlah rohanimu untuk bertemu Allah supaya selamat dunia dan akhirat, dan kita betul-betul bisa berucap syukur. Karena ucapan syukur itu letaknya bukan di lisan tapi di hati. Lalu berperilakulah yang sebaik-baiknya perilaku, yaitu perilakunya rohani. Ya syukur-syukur perilakunya jasad ini ya lebih baik, itu yang diharapkan. Makanya kebanyakan manusia ini melihat jasadnya terkadang. Wah, ini orang tidak punya, orang miskin, jangan ditemani. Ini tidak tingkatan 1, ini tidak tingkatan 2, nggak usah dipergauli. Ini kelihatannya orang bodoh, nggak usah dipergauli. Nah, itu kebanyakan manusia melihat di sisi makhluknya di situ. Tapi belum tentu diri manusia yang mengatakan seperti itu lebih baik dari mereka. Siapa tahu mereka itu adalah walinya Allah. Kita tidak pernah tahu. Karena sesungguhnya walinya Allah itu disembunyikan oleh Allah. Apalagi ditaruh di makam khos. Menganggap kita manusia ini kepada dirinya mereka orang gila, padahal yang gila kita. Itu terkadang seperti itu.
Saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tadi dengan tema yaitu tekanlah sifat amarahmu dan berlaku perilaku yang baik-baik. Itu saja. Ya, semoga yang mungkin saya sampaikan tadi, walaupun mungkin ada yang keras, ada yang agak nadanya tinggi atau turun, ya itu semata-mata sebetulnya rasa diri kita ini untuk cinta kasih sayang terhadap semuanya. Makanya saya sampaikan apa adanya. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya rohani kita ini bisa kembali kepada Tuhan. Hanya itu saja. Bisa mengesahkan Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, itulah yang baru bisa saya sampaikan. Dan semoga kita semuanya yang belum tahu tentang ajaran Dinul Haq, dan semoga mereka diberikan hidayah. Dan semoga apa yang sudah tahu bagi panjenengan-panjenengan ya diamalkan. Bukan berarti diamalkan hanya ditularkan kepada saudara yang lain, tetapi dilakukan secara istiqomah, dipraktekkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini diterima dengan baik. Jika saya pribadi ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Usikum an nafsi bi taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.